Lu setuju gak? Bilang setuju atau nggak setuju tergantung udah kejadian atau belum. Maksudnya udah kejadian atau belum? Udah langsung Jangan langsung ke hasil anjing. udah langsung kasih ya udah gua nggak ada. Kenapa enggak? Takutnya jadi pembawa penyakit apa. Kami sebagai pengaman. Ya pengalaman juga belum tentu ini tuh Ya, iya, tapi kan seenggaknya meminimalisir. meminimalisir ya. Kalau lu Setuju gue. oh Kalau gue walaupun gue tidak melakukan, maksud gue kayak ya udah itu gaya, mungkin emang itu gaya pacaran dia dan emang mungkin dia nyamannya seperti itu, asalkan keduanya oke mah fine aja. ya kalau keduanya oke mah ya itu sama-sama ini ya. Iya, yang penting tidak ada paksaan, sama-sama mau. Gue takutnya dampaknya ke depannya gitu. Kenapa? Sewaktu udah jadi gitu kan kalaupun ada pas ke depannya ini pas ke depannya udah hamil kan dia tiba-tiba hamil, entah itu karena kalaupun dia pakai pengalaman bocor, nah akhirnya hamil kan terus dipaksakan nikah. Nah terus si udah nikah nih, tapi dari si orang tuanya gimana? Orang tuanya Kalau gue sih ya baik lagi, gue setuju aja. Kalau misalkan emang lu gaya pacaran seperti itu, ya lu harus terima risikonya sebesar mungkin. Kalau misalkan emang tiba-tiba itu jadi, ya itu pilihan lu antara mau lu gugurin atau mau dilanjutin sampai keluar. Kalau itu, kalau misalkan masalah orang tua, ya zaman sekarang udah bisa lah nerima anak-anak yang hamil duluan. Udah bisa ngobrolin lah. Kalau misalkan emang nggak bisa ya udah, tinggal nggak usah ngobrol sama orang tua, fokus sama keluarga kecil aja. ya Kalau gue itu, karena mau bagaimanapun kalau misalkan emang zaman sekarang kan emang udah biasa ya, udah biasa untuk pacaran seperti itu, gaya pacarannya. Dan kalau misalkan emang lu mau melakukan itu, ya lu harus siap dengan semua resikonya. Kalau begitu, jangan lu maunya melakukan tapi ketika jadi lu nya bingung mau ngapain. iya kayak contoh udah hamil terus nikah, nanti ketika anaknya keluar lu mau nafkain anaknya sama bini lu gimana? Ya kalau misalkan emang bisa dengan ya pekerjaan yang cuman misalkan butuh ijazah SMP atau SMA, Ya iya nggak apa-apa, yang penting lu bisa nafkahin, lu tetap bertanggung jawab atas keluarga lu. Ya, bisa begitu ya. masalah nggak ngobrol sama orang tua, ya lambat laun juga orang tua akan lunak kok. Tapi ngeri juga ya kalau misalnya pacaran ya sampai segitu ya. Iya. Dibilang ngeri ya, iya, tapi ya gimana ya, orang Udah kejadian. ya itu satu, dan apa namanya, mereka juga melakukannya dengan sadar, ada concernnya gitu loh, kecuali ya sama-sama mabuk. Kalau yang pengalaman yang gua dengar dari kuping dia sendiri, dari mulut dia sendiri, dia ngomong. Nah, depannya nggak ada itu. Iya. Dia ngomong gini, bawa ceweknya ke rumah dengan sadar, dengan keadaan sadar bawa cewek ke rumah, nggak ada saling mabuk, nggak ada. Bawa cewek ke rumah, ceweknya ya jelas di ruang tamu dulu kan, kayak entah itu mau ngapain kayak. Nah, nanti tinggal si cowoknya tuh nyiapin tempat, Maksudnya soalnya itu. nyiapin tempat, terus nanti balik lagi ke depan.
gue nggak tahu tuh maksa apa gimana, tapi dia ngomong gini ke si ceweknya, ayo di belakang data siapin, kata gue, dia ngomong kayak gitu kan, dia langsung katanya sih si ceweknya oke aja, cuma pas ceweknya cerita sama gue nggak begitu, ada sedikit pemaksaan. Ya, Jadi ada dua versi ceritanya gitu. Si cowoknya ngomong kagak ada pemaksaan, si ceweknya ada. Mungkin karena baru pertama kali ya, jadi belum bisa meyakinkan diri sendiri dan belum terbiasa juga, jadinya butuh sedikit pemaksaan dan keyakinan. Sama ya capek berasa banget aja kayak lagi tunggu dukun. Ngomong dukun. Nah aku nih Gue tuh sempet ke dukun. bukan sempet ke dukun, sempet kayak tergiur gitu sama cara-cara dukun tuh, kayak nyantet orang terus sama guna-guna segala macam. Jadi itu dulu setiap ada yang sakit tuh di tetangga gue dulu Di kampung nih. di kampung, Oke. ini pada yang bilang, wah ini lagi sakit diguna-guna nih pasti nih. Ini menurut lo gimana? Lagi sakit kayak nih, misal orang yang tadinya sehat-sehat aja terus tiba-tiba dia sakit. Nah, asumsi warga tuh rata-rata kena guna-guna. Kalau konteksnya kayak gitu paling begini ya, apa namanya, mungkin karena emang banyak faktor sih sebenarnya. Iya. Satu misalkan pendidikan, mungkin orangnya itu belum terbiasa kalau ibaratnya percaya sama dokter lah ibaratnya teh. Jadi solusi pertamanya langsung ke dukun, atau mungkin biayanya takutnya tuh nyangkanya tuh kalau udah langsung ke dokter tuh pasti gede gitu loh. Itu, atau yang ketiga itu dari efek lingkungan sih, mungkin karena kebiasaan tradisi di daerah tersebut, kalau misalkan ada penyakit atau ada apa langsung ke dukun. Itu sama ini jatuhnya malah jadi kayak konsultasi ya. Jadi tuh dulu semasa gua di sana, gua langsung utama langsung rambut merah. Gua keobsesi sama yang namanya dunia perdukunan. Kayak entah itu mediasi apa segala macam. Sampai suatu ini gua kayak percaya banget, kayak apa, memasukin makhluk ke badan. Jadi kayak kita kerasukan. Lu kayak nggak tahu gimana tuh, kayak gue terobsesi banget gitu sampai kayak ngelakuin entah itu berdiam diri di tempat perkarangan yang gelap banget itu sendiri, Supaya ya mau ini apa namanya, ngebuktiin kebenarannya gitu. Tapi yang gue lihat nggak ada apa-apa. Ini gimana lo? ya karena emang nggak ada. Nggak ada ya. Tapi gimana ya, gue mikirnya tuh kayak gitu tuh ya penyakit mental sih. Yang bikin penyakit mental. Menurut gue kayak lu tuh ya kayak dengar bisikan, dengar apa namanya, melihat sesuatu, kayak lu di tempat gelap ada cahaya atau ada bayangan-bayangan. Sebenarnya kan itu ya bisa dijelasin sebenarnya. Bisa dijelasin. Dan misalkan kalau misalkan suara-suara
emang kalau misalkan emang kita di tempat gelap di hutan apa segala macam itu karena saking kosongnya ketika kita ngobrol itu bisa bergema. Menurut gue ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak. Atau misalkan kayak apa namanya, cahaya-cahaya itu kan bisa dari ilusi optik dari mata kita. Ya kayak fata morgana gitu. Gue ngeliatnya gitu sih, karena apa namanya, pengalaman gue mah ya mungkin atau badan kita tuh lagi capek, makanya kita nangkep apa namanya, ketika kita ngeliat yang aneh-aneh kita ngeliatnya itu kayak bayangan, kayak sosok apa gitu, padahal ya emang badan kita lagi capek, lelah. Iya. Gitu sih. Kalau misalkan itu kalau yang dukun-dukun gitu tuh Dukun-dukun itu. Gue kurang nggak, ya dibilang nggak percaya mah nggak percaya. Tapi ya menghargai aja. Kalau misalkan emang teman gue yang percaya ya udah, gue menghargai itu. Tapi kalau dari diri gue mah enggak. Justru gue waktu itu sadarnya ketika gue udah benar-benar pulang ke sini sih. Pulang ke sini ya, gue ngeliat sekarang tuh yang orang sampai wirid, terus puasa putih. Bukan puasa putih sih, lebih ke katanya sih yang gue dengar puasa sampai 2 bulan cuma buat dapetin ilmu. Itu mah miskin anjing. Tapi ini relapse tuh. itu mah nggak puasa 2 bulan mah cuma miskin anjing. Wah, jadi benar-benar dari sahur sampai buka. Iya. Orang mah umumnya aja sunnah puasa tuh Senin Kamis kan. Sunnahnya puasa sunnah. Tapi ini sampai 2 bulan katanya buat dapetin si ilmu. Puasa buat dapetin ilmu niatnya. Itu ilmunya menurut gue mah ya kayak badan lu kan ibaratnya jadi lemah nih. Badan lu jadi lemah, akhirnya apa namanya, otak lu itu merangsang organ-organ lu untuk bekerja maksimal dengan pemasukan makanan yang kurang. Karena kan kalau puasa kan kita pasti makannya kurang kan. Enggak sih, tapi itu ini sampai ke ini apa namanya, sampai kayak ngomong pas aku lagi puasa gitu buat dapetin ilmu ini, terus segala wirid apa segala macam. Iya, maksud gue kayak kalau misalkan itu baik lagi ya, kayak misalkan kayak badan kita tuh lemah, badan kita jadi lemas, jadi sensitivitas kita terhadap yang ibaratnya yang goib-goib gitu tuh jadi ada. Jadi makanya ketika misalkan badan lu udah mulai apa namanya, membiasakan diri nih, ibaratnya kayak lu kan ibaratnya kayak kalau keseringan puasa itu kan jadinya badan lu akan beradaptasi kan. Badan lu akan beradaptasi, yang awalnya mungkin lu harus makan sehari 4 kali, ketika emang lu membiasakan puasa jadi sehari sekali atau sehari 2 kali cukup makannya. Jadi badan itu membiasakan diri, akhirnya metabolisme lu juga akhirnya apa namanya, beradaptasi lah ya. Jadi ketika udah beradaptasi, si indera kita atau misalkan indera kita kayak misalkan pendengaran, penglihatan itu tuh jadi lebih awas lah. Jadi kayak kalau misalkan ada yang gerak dikit kita ada yang misalkan ada yang ngomong misalkan tapi nggak ada orangnya, Itu juga ya, ada yang ngomong tolong. gue juga di TKP nggak ada nih, gue pulang ngampus, gue balik gue ngampus. Cuman kalau misalnya dari awal emang niatnya si puasa itu cuma buat dapetin ilmu tuh gimana? Ya dan lagi juga buat apa men? Toh kalau misalkan emang misalkan bener misalkan bisa terjadi
dan semua rentetan apa namanya kegiatan lu kayak misalkan puasa lu irit apa segala macam itu misalkan berhasil dan lu jadi peka lah dengan hal-hal yang tersebut, lu bisa ibaratnya jadi bisa ngeliat contoh, bisa ngeliat makhluk gaib, bisa mendengar suara-suara yang di orang normal itu tidak ada. Ya terus buat apa? Sampai melupakan nafkah istri mungkin. Justru kan itu jadi pencaharian. Ketika misalkan lu bisa seperti itu, lu apa namanya orang percaya dan orang jadi datang ke lu. Kayak gitu kan biasanya kagak ditarifin kan. Kalau misalkan lu datang nih ke siapa misalnya ustadz mana atau dukun mana, mereka kan nggak narifin kan seikhlas lu. Kalau itu narifin cuy. Oh, narifin ya? Narifin dia. Price listnya kayak gimana nih? Dia tapi nggak uang, kayak semacam perhiasan apa segala. Yang mungkin Emas yang gitu? Iya. Emas cincin apa emas batangan? Bisa apapun yang berbentuk emas. Apapun berdua. Oh, dukunnya melek investasi ya? Iya. Biar nggak kena inflasi. Heeh. Oh. Dukun ada kan? Kayak contoh si Gus S. Dia Emang itu narifin ya? narifin cuy aslinya. Price listnya gimana? Ada yang gue juga nggak tahu cara prestisnya gue, tapi asalkan nggak boleh transfer, harus cash. Karena ada jejak digital. Iya, dilihat digitalnya. Bisa lihat di mutasi. Terus pasti kan di bank kan nyatu kan, bukannya apa sih, nyambungkan ke bank. Iya. Terus si bank harus ngelapor ini itu. Dan itu juga jumlahnya nggak kecil men. Iya. Makanya ininya bisa bikin pesantren sebesar itu. Iya, bisa bikin pesantren. Menurut gue kayak kalau udah kayak gitu, ya kalau tadi yang bilang kayak sampai nggak nafkahin keluarga tuh, menurut gue enggak. Justru menurut gue ya, orang-orang yang belajar seperti itu tuh untuk bisa dapat ini pekerjaan lah ibaratnya. Ya kan dukun itu kan pekerjaan kan ibaratnya lah. Kita anggap itu pekerjaan. Iya, pekerjaan yang iya kan. Nah kan apa namanya kalau kayak gitu kan berarti ya bisa aja keluarga istrinya tuh terpenuhi dari segi ekonomi. Tapi faktanya yang gue lihat itu enggak sih. Terus duitnya dari kemana nih? Duitnya ya istrinya yang kerja, bayar kontrakan, cicilin motornya. Terus iya duit dari orang konsul ke dia tuh kemana? Dia nggak konsul, dia cuma modal nonton YouTube. Nggak, no. Kayak misalkan gue udah bisa nih, kayak misalkan gue bisa ngusir makhluk goib, gue bisa ibaratnya kayak nyantet lah ibaratnya. Itu kan pasti kalau ditarifin pasti dapat duit kan. Nah duit itu kemana? Dia nggak ini apa namanya, nggak jadi, cuman kayak mempelajari doang, cuma fokusnya di situ doang. Jadi nggak, yang gue lihat sampai sekarang juga nggak sampai dia. Mempelajari itu buat apa? Ya itu dia. Ya kalau misalkan lu belajar sesuatu tapi nggak dapat hasilnya buat apa? Nah itu kan jadi percuma. Kayak lu sampai bela-belain puasa terus menerus gitu, Itu sampai miskin. bikin syukuran. Iya itu miskin anjing. Dia sampai bininya kerja harus bayar cicilan motor, kontrakan, ya berarti kan miskin kan? Miskin. Lu nggak puasa ya itu kan miskin. Bukan karena lu pengen dapat. Iya. Ya miskin. Tawarin berapa enggak? Gue lagi puasa. Lu puasa apa? Puasa juga kan? Lu belum puasa juga kan? Dia Ada. ganti batal kali. Hah? Ganti batal. Ganti batal juga ada. Dia nggak pernah sih kalau puasa batal dia. Orang pernah tuh puasa sama ini. Puasa kan kerja terus kan waktu dia di sana.
itu full puasanya full. Jadi kan mau ganti puasa yang batal juga atas dasar apa? Puasa-puasa dia yang terdahulu kali ya, masa kecil. Masa kecil ini Ya kan bisa anjir. bisa ya di ini sampai usia. Setahu gue tuh bisa Itu anjir. bisa Bang. Bisa. Ada niatnya, Cok. Ya positive thinking lah yang mungkin itu. Iya, mungkin itu. Dia mengganti puasanya. Zaman-zaman dia muda, bata-bata. Mungkin itu. Yang maksud tuh kalau misalkan emang lu belajar sesuatu tapi enggak lu komersilkan, buat apa? Sia-sia dong. Sia-sia udahlah kuliah segala macam sampai mungkin waktu jam kerja kepotong sejam dia sendiri. Iya, yang harus selalu tidur. Enggak jam kerja jadi istirahat dia tetap tidur nanti dia ini habis itu wirid nanti dia menjalankan sholat nanti habis itu wirid sampai sejam. Gue nggak tahu ya karena gue nggak ngerti. Ini ya jawaban ketidaktahuan gue. Ya maksud gue mungkin ya itu kalau misalkan gak lu komersilin buat apa ini? Lu belajar itu? Iya gak sih? Buat apa, Cok? Kecuali kalau misalkan ya itu lu komersilin, lu ada press listnya kan enak ini. Enggak dia nggak buka padepokannya sih. Ini kan ya lu belajar begitu orang tahu, misalkan orang juga ngetes ke lu dan misalkan itu berhasil lah. Berhasil pasti kan orang akan ya ngasih imbal balik lah. Iya. Berupa uang atau apa itu, kambing atau misalkan Kayak kambing juga harganya juga nggak cepet. iya, minimal 3 juta Minimal 3 juta. kambing. Ini maksud gue tuh kalau misalkan gak lu komersilin, lu belajar ilmu kayak gitu gak lu komersilin buat apa? Nah itu kan Buat apa gitu. Gue gak ngerti kecuali lu komersilin, datang ke orang ini bisa itu. Kalau nggak dikomersilin buat apa anjing? Kalau cuman buat kesenangan pribadi lah. Main game bangsat, mancing. buat kayak ibarat hasrat diri sendiri gitu. Ya terus ngapain? Kan? Lu udah nyulitin diri lu harus sholat 5 waktu, harus hafal-hafalan wirid atau misalkan ada puasa-puasa tertentu. Kalau misalkan buat kepuasan diri sendiri apa ini? Dan itu juga yang gua aneh, dia tuh puasanya juga niatnya bukan karena sang pencipta, bukan. Ya iya. Berarti gini, kalau misalkan emang lu mau apa sih? Lu mau mensyirik lu kan ya itu syirik kali ya. Syirik Lu menduakan Tuhan. Ya kan misalkan lu menduakan Tuhan tapi lu gak dapat apa-apa, percuma ya. Tuhan udah sebelah sama lu gak dapet duit, terus buat apa nih? Iya. Kecuali lu dapet duit dari situ jadi mata pencaharian kan oke. Walaupun juga ujung-ujungnya bakal ketahuan. Iya. Ya gimana nih? Soalnya nggak bisa dipenjarain ya gini kayak gitu, Cok. Iya, nggak bisa. Kasusnya apa? Penipuan. Ya lu percaya begitu aja udah salah ya. Makanya kenapa kan bisa disebut orang pintar? Ya karena yang datang orang goblok. Itu sampai ya syaratnya sebenarnya nggak cuma puasa, dia sampai sedekah juga. Ini kan sedekah pakai itu. Tuh
ya sudah kok pakai duit itu, duit orang yang datang ke dia tuh duitnya kemana anjing? Di komersial buat nggak jadi komersial gitu Ya terus gimana? Ya terus buat apa? itu cuma tujuannya nyari ilmu udah belas nih nggak ada apa-apa lagi. Jelas kok ini. Kalau misalkan dikomersilkan oke lah ini. Apa? Itu batal kan ini? Gue mau tadi boleh gak? Jadi gitu. Nah, enak ini. Ini kan kalau misalkan emang dikomersilkan, oke. Gua oke lah, setuju. Enggak setuju sih, maksud gua ya gua tahu logika berpikirnya, gue ngerti lah. Kalau misalkan emang lu belajar untuk lo komersilkan, lo buka jasa lah, ibaratnya gitu kan jasa kan. Iya, jatuhin jasa. Iya kan jasa. Jasa santet. Ini santet jasa. Iya kan kalau misalkan kayak gitu oke lah. Ya ini kalau nggak dikomersilkan buat apa cok? Ya buat kepuasan diri sendiri. Masih banyak alternatifnya anjing. Atau mungkin kurang referensi makanya dia nggak ada alternatif lain. Nah mungkin Kan lu megang HP ya, lu carilah alternatif anjing. Itu namanya smartphone bangsat. smartphone bukan telepon. Iya. Cik, kenapa ini sebutuk tuh? Maksud gua kalau misalkan buat kepuasan diri sendiri kan bisa yang lain gitu loh. Buat apa? Gitu tuh buat apa? Atau misal gimana ya? Kalau untuk yang dikomersilkan oke lah, gue paham. Kalau yang tadi lu tuh apa namanya buat kepuasan diri sendiri, gue nggak ngerti itu ngapain ya nih? Iya. Nggak ngerti tuh. Diajakin hunting bersama kan, buka puasa bareng. Hunting. Bukber banget kok hunting sih bahasanya. Iya, diajakin bukber kan. Ininya apa sih? Dia nggak bisa datang dengan alasan ini mau majlisan setiap hari Jumat sampai Sabtu. Terus tanyain kan itu sampai kapan, sampai ini kan, terus dijawab lagi ya kalau bisa sampai mati lah. Nah, apanya? Ya, majelisnya? Majlisannya sampai mati. Sampai dia mati? Apa majelisnya mati? Bukan dia sampai mati gitu. Ya, orangnya bisa. Mati apa majelisnya mati? Orangnya mati. Oh, nah terus katanya gini, terus dibahas kan, ya kalau bisa ikhtiar sambil ikhtiar dan tawakal lah. Percuma juga kan kalau kita banyak ikhtiar tapi nggak banyak usaha, buat apa gitu? Ikhtiar dalam hal apa? Ya kerja apa segala macam, tapi jangan fokus sama akhiratnya aja. Hah? Kebalik dong. Oh, jangan fokus sama dunia aja. Ya kan lu buka jasa kayak gitu nggak bakal di akhirat, kagak dibilang bener juga itu. Iya, kayaknya juga nggak bakal bener. Iya, makanya kalau misalkan buat komersil, oke lah, lu mikirin duniawi kan bilangnya. Iya. Mikirnya duniawi, oke. Kalau misalkan nggak dikomersilin, nggak ditarifin, terus gue juga sering banget tuh suka nonton apalah gitu yang memotivasi, yang dibilang duit jangan dibawa mati gitu kan. Iya tapi betul sendiri kalau duit gak dibawa mati ya jatuhnya egois aja, padahal dia udah berkeluarga kan gitu. Ya iyalah, Ini sampai kayak gitu sih. ya kalau misalkan kayak ya duit nggak dibawa mati, iya
Ya tapi kan istri lo yang kerja masa. Mm-mm. Ya kalau udah mati udah nggak usah kerja dua-duanya, biar lo cepet mati. Jadi jangan terlalu sering ngejar dunia. Terus kita ngejarnya apa? Ngejarnya apa? Ngejar akhirat. Heeh. Jawabannya sih begitu waktu itu. Kalau dunia nggak terlalu dikejar, ngejarnya apa? Ya akhirat. Motor lo masih Shogun anjing. Motor lunas aja ngelunasin bukan dia. Tuh. Ya berarti kan lu egois, brengsek. Lu sebagai kepala keluarga harusnya kan lu mikirin itu. Dimana istri lu bisa dapat kehidupan yang layak, anak lu bisa dapat pendidikan yang terbaik. Nah, harusnya gitu. Oh iya. Jangan terlalu sering ngejar dunia. Tapi juga gue banyak kan kayak gitu. Ya, kalau nggak ngejar dunia mau ngejar apa? Dikejar leasing. Lu nggak ngejar dunia, ya leasing ngejar lu anjing. Bayar bangsat ini pinjol lu. Tapi untungnya ya, dia udah pinjol ya. Pinjol makin. Kasbon, buat apa? Buat sodako. Itu nggak kebayang di benakku kalau misalnya kayak gitu. Sumpah malu kerja nih. Terus kasbon. Lu tanyain buat apa? Mobilnya mah buat lagi kurang dulu kan. Dia dengan entengnya mau sodako. Kan sodako kan dari duit lu ya. Kalau emang lu nggak punya duit ya udah nggak usah sodako kan. Penuhin dulu. Itu makanya kan ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer lu belum benar, belum bisa utuh dengan baik, kenapa mikirin yang tersier atau yang sekunder? Gimana sih? Padahal nggak kamu industri aja udah termasuk sodako kan? Iya betul. Lu ya lu menjadi kepala keluarga yang baik, bisa nafkahin anak istri lu, bisa memberikan mereka keduanya yang terbaik. Itu kan udah sedap. Mikirnya tuh jangan yang keluar dulu gitu, yang di dalam dulu. Ketika yang dalam udah luar, yang ketika di dalam itu udah benar, baru mikirin yang luar. Gimana sih? Maksud gue tuh kan misalkan emang ya itu baik lagi, kalau misalkan buat kepuasan diri sendiri ya lo egois lagi. Kecuali lu belum nikah ya. Kecuali lu belum nikah, itu beda cerita. Berarti kan lu menanggung diri lu sendiri ataupun misalkan keluarga lu. Ya kalau misalkan emang lu masih belum nikah atau lu masih menghidupin keluarga lu, ya bisa dibilang egois, tapi kan ya itu ya ibaratnya efek buruknya itu terjadi kepada diri lu dan keluarga lu sendiri. Kalau misalkan lu udah nikah, udah punya anak, lu masih egois seperti itu, kan kenanya banyak tuh, udah keluarga sendiri, keluarga kecil, keluarga ceweknya, masa depan anaknya, udah banyak yang kena. Jahat gitu mah. Ya. Kalau misalkan dikomersilkan oke lah. Kayak misalkan lu belajar ngaji jadi ustadz, lu buka pengajian, ya itu kan ibaratnya dikomersilkan. Misalkan ada uang apa namanya, berarti ada uang bulanan lah, ada uang bulanan yang dibayar untuk apa namanya keberlangsungan itu tempat pengajian. Ya udah, itu kan dikomersilkan, lu belajar sesuatu untuk dikomersilkan. Kalau nggak dikomersilkan buat apa anjir? Iya sih, aneh. Kecuali dikomersilkan. Tapi banyak emang tuh di kampung lu kayak gitu. Nggak terlalu banyak. Tapi ada. Jangan bahas yang di kampung lah, yang di sini.
Di sini siapa nih? Bukan yang di sini, yang gue kerja, Oh ada. ada. Yang jadi dukun. Bukan jadi dukun, itu yang gue bilang apa namanya? Yang Oh iya, ya percaya ilmu putih. iya ibaratkan itu berarti itu waktu gue masih di Sunter. Itu masih jenggotan ya. Oh? Jenggotan. Dan Pakai celana di atas mata kaki. iya lagi. Merokoknya kretek. Oh, template banget. Bener gak? Iya kan? Kalau aku makin Max. Filter nggak? Oh filter. Ya, dukun modern. Bukan modern gitu ya. Udah ngerti filter. Banget. Ini kalau misalkan buat apa namanya, ya kalau misalkan itu buat diri lu sendiri dan tidak merugikan, buset ini gue putih amat. Apa sih? Kalau misalkan itu buat diri sendiri dan apa namanya dikomersil, tidak dikomersilkan, tapi itu buat diri lu sendiri ya. Ya itu nggak apa-apa. Lagi mah kagak sama sekali. Kalau misalkan buat kecoa dan konteksnya lu belum nikah ya, kalau udah nikah udah beda cerita. Aduh, ini posisi yang enggak nanggung. Ini kalau buat diri sendiri mah ngapain? Udah nikah lagi. Nah, itu anak lu ini pikirin. Bini Iya, nggak bisa ikut ulangan lu bayar SPP. anaknya udah nikah. Semua anaknya satu doang. Nikah. Iya. Ya, bagus ya. Anaknya juga gue anggap ponakan gue sendiri malah. Karena kan gue manggil si bini jam makan. Wah, Aduh. Lanjut. Gue nanya mah, kita udah ada anak loh. Ya udah kapan tahu katanya gitu. Oh, anaknya cewek. Anaknya cewek. Manggilnya Pepe gitu. Langsung bilang iya kan. Malah anaknya lumayan lah, ganteng deh, lucu juga. Laki semua. Ya, gue kira itu berarti kan cucunya dia kan. Cucunya dia. Ya gue mikir tadi kan anaknya cewek, tiba-tiba anaknya ganteng lah, ini gimana anjing? Iya anaknya Pepe ganteng. Ih mama udah gendong cucu kata gue. Ya kebetulan untung si istrinya itu yang itu udah dipanggil lagi kan semenjak bubarnya 4 tahun bulan kan. Karena juga ya, posisi udah pisah. Oh cerai? Sebenarnya enggak dibilang cerai mah enggak, cuman Bisa ranjang lah. bukan pisah aja lagi sih, udah pisah kota. Tapi nggak ada surat cerainya. Nggak ada. Oh ya udah, nikah lagi kan susah kayak gitu. Nggak susah. Terus? Apa ya sebenarnya mah beritanya berita misalnya sih udah lama. Nah cuman alasan misalnya juga gak masuk akal. Gue nanya emang awalnya gimana sih lo kok bisa sampai ini? Gak tahu ini motor dijual. Motor untuk kehidupan. Motor dijual terus Dia sendiri yang ngejual atau sama istrinya ngejual? Beda nih. ya dia sendiri menjual, cuma si bininya dapat. Tapi bininya tahu kalau itu mau dijual. Ya keputusan Atau keputusan suaminya ya udah. Oh, keputusan sepihak. Keputusan suaminya ya udah nggak bisa dilawan kan. Oke, terus Alasannya juga nggak sanggup hidupin aku. ya nggak usah nikah. Nggak sanggup hidupin aku. Tapi yang gue lihat, iya yang gue lihat ini kan kayaknya yang kerja cuma mama tuh. Ini makanya. Ini nggak usah. Ya kalau misalkan emang nggak gimana sih? Nggak masuk bilang ya gimana ceritanya kok. Nikah itu kan keputusan berdua ya. Harusnya kan udah diobrolin tuh ekonominya seperti apa,
siapa yang kerja. Kalau emang suaminya doang yang kerja atau istrinya doang yang kerja, berarti bagi tugas. Iya. Misalkan suaminya di rumah ya udah oke, tapi misalkan suaminya ngurus rumah atau misalkan suaminya kerja istrinya kerja, ya udah mungkin punya anaknya ditunda dulu sampai ekonominya cukup biar bisa hire mbak, Iya. hire RT di rumah. Ini itu bener anjing. Ya kalau nggak bisa aja cok. Lu ngerokok? Kah, keren. Kalau misalkan apa namanya nggak bisa nafkahin, ya mana Lu kemana arahnya? dari awal kenapa nikah? Nah sih, kalau misalkan emang diri lu baru bisa menghidupi diri lu sendiri, ya udah hidupin diri lu sendiri, nggak usah ngidupin orang lain. Ambil kerja di 3 tempat buat apa anjing? Orang diri lu sendiri aja kesusahan, rokok lu semit bangsat. Aduh, Gimana sih? aduh kerja 3 tempat ya. Aduh. Biasa, harusnya kan kalau kerja di 3 tempat ya minimal rokoknya sampurna. Aduh, Maksudnya yang legal lah, minimal yang legal. Jadi gitu kesana. loh. Salah ya? Aduh, kok jadi kesana ya? Maksud tuh gitu loh, kalau misalkan Kok emang jadi kesana ya? kalau misalkan emang belum bisa menghidupi diri sendiri, belum bisa menghidupi kebutuhan rumah lah, rumah lu dulu. Lu belum bisa ibaratnya ngasih ke orang tua, ngasih ke kakak atau adik. Nggak usah nikah. Pacaran uang bulanan. Iya, nggak usah bahas itu ya. Ini maksud gue kalau misalkan emang ya kan nikah itu kan keputusan berdua ya. Kalau beda ya kalau misalkan ya nikah yang digerebek, nikah yang MBA, ya itu kan beda ya. Kalau misalkan emang nikah lu bener apa namanya keputusan sadar kedua belah pihak, misalkan udah diomongin plan nikahnya seperti apa, yang rumah gimana, pembagian uangnya seperti apa, siapa yang kerja, kalau misalkan udah mau punya anak parentingnya seperti apa, itu kan harus sudah diobrolin. Kalau nikahnya cuma secara tiba-tiba tanpa mikirin ke depannya gimana tuh? Iya, kalau misalkan cuman kayak juga kita juga nikah ada rezekinya, rezeki nikah, rezeki anak ya. Ya, kalau misalkan lo mau berpatokan dengan faktor X yang tidak bisa diperhitungkan, ya siap-siap aja lu mau hidup lu mau digamblingin kemana. Kita hidup aja udah gambling cok, Iya. masa nikah mau gambling juga? Ngurus diri aja susah. Iya, ibaratnya kayak ya nikah itu kan bukan soal kayak material doang ya, cara lu mengelola emosi, cara lu menyampaikan rasa lu ke istri lu, atau misalkan mengutarakan pendapat lu, penyelesaian masalahnya seperti apa, ya udah kayak gitu. Kalau itunya belum benar, kenapa harus nikah? Berharap ntar kalau nikah berubah ya nggak bakal. Kalau dari awal habitnya udah seperti itu. Iya, nggak bakal berubah nih. Kecuali dari diri sendirinya mau berubah, itu beda ya. Iya. Pasti bisa berubah kalau emang dari diri sendirinya mau berubah. Tapi kalau misalkan lu berharap kalau udah nikah nggak, nanti juga kalau udah nikah berubah, ya susah. Kayak misalkan nih pada saat pacaran, misalkan cowok lu masih bandel atau cewek lu masih bandel, lu tetap menikah nih sama pasangan lu, terus berharap nanti juga kalau udah nikah berubah, terus juga kalau udah punya anak berubah. Ya kalau nggak berubah gimana? Ya kalau berubah ya sama aja. Iya, kalau berubah, kalau enggak gimana? Iya kan? Gambling. Iya. Lu hidup tuh udah gambling aja, jangan semuanya digamblingin juga. Tuanya tapi tulus. Iya. Ya udah, kalau misalkan emang apa namanya,
kalau misalkan masih pengen egois ke diri sendiri, masih pengen memuaskan hasrat diri sendiri, ya udah sendiri dulu aja, nggak usah nikah. Selesain dulu tuh petualangan lu. Kalau udah kelar, chapternya udah habis, udah lawan raja terakhir, baru nikah. Baru. Sih ini mau, ya kalau misalkan memenuhi hasrat diri sendiri nih, kepuasan diri sendiri, apa namanya, tapi keluarga lu berantakan, istri lu kerja tapi duitnya juga habis buat buat hidup doang, ya gimana anjir? Sulit dong kalau kayak gitu. Terus juga kalau gitu Heran lu, lu hidup aja udah mempertaruhkan sesuatu aja. Lu nyari hiburan juga yang mempertaruhkan sesuatu, buat apa ini? Kita hidupnya udah mempertaruhkan sesuatu, belum tahu kita besok hidup apa enggak, kita berangkat kerja belum tentu selamat apa enggak, itu kan gambling semua, mempertaruhkan aja. Sampai yang ngegade Surat apa? surat tanah. Berjudul? Iya, Buset. habis lu motor habis. Ya mau orang kayak gitu emang harus hidup di jalanan dulu anjing, baru ngerti itu. Baru ngerti ya. Harus semuanya hilang, rumahnya hilang, harta bendanya hilang, keluarga musuhin, orang tua udah nggak nganggap mereka, baru tuh anjing sadar. Udah tinggalnya di jalanan, baru tuh sadar anjing. Wah. Tapi judul juga jahat sih ya. Sampai Nggak usah judul, judinya ya jahat Judinya. anjing. Lu udah judi, judol. Heran banget gue anjing. sampai judul tuh gua dengar dari temen gua ada yang gantung. Bah, udah banyak Udah kasusnya banyak. anjing. Sampai bunuh diri, kalau lihat utang, akhirnya kan keluarganya sendiri yang repot harus ngebayarin. Iya. Maksud gue kayak ya udah gitu loh, kalau misalkan emang lu belum bisa menghidupi diri sendiri, lu masih memuaskan hasrat lu, jangan nikah. Kasihan bini lu. Kecuali lu udah nikah nih, dua-duanya kerja atau suaminya doang yang kerja, tapi suaminya juga masih mau memuaskan hasrat diri sendiri, kayak masih mau belajar yang ilmu kita segala macam, selagi tidak merugikan orang lain dan itu keluarganya tetap aman, ya udah nggak apa-apa. Nah itu sama, ini beda tempat sih waktu gue masih di kampung. Udah nikah sih, udah ada anak juga temen gua. Cuma masih berkelanjutan tuh judulnya. Ya, ngerti ya. Berarti kan dari pacaran itu udah ada yang salah kan? Ya itu yang kata gue bilang apa namanya, diacak ke belakang ke bawah. Iya kan, berarti kan dari pacarannya udah salah kan? Udah kayak gitu. Ya buat apa juga anjing. Ya kalau misalkan emang lu masih pengen judi, ya udah nggak usah nikah aja. Cuman tuh gue juga sebenarnya udah ini selalu udah ngomongin ke dia apa namanya, itu jadi nggak bakal menang gitu kan. Nah, yang ngomong emang gue bilang ya gue semua nih, gue udah tahu nih polanya gini ya, yang dasarnya segala macem. Kata gue pas dia sekali depo sekali ini main, ya udah zong. Emang kayak gitu anjing, sampai HP ditekan-tekan, buat apa coba anjing? Nggak masuk akal banget. Nggak masuk akal. HP dipukul-pukul biar sketchernya turun, kagak bakal turun sketchernya, LCD lu retak anjing. Nggak sih.
Judul tuh nggak ada pengolahannya bangsat, semuanya ada sistem. Kok bisa bilang ada polanya tuh? Nggak ada. Bandar itu nggak mungkin kalah, kecuali apa namanya, lu udah tahu sistemnya baru. Di sistem itu kan ada aturannya ya, yang gue tahu ya, dari setiap apa namanya variabel-variabel yang ada di sintaksnya, yang ada di apa namanya di webnya itu kan ada gimana bahasanya, ada subbab, ada kriteria kayak misalkan lo kalau mainnya kayak gini nanti hasilnya begini, ada if else nya ada. Nah kalau misalkan lu udah tahu itunya baru itu yang baru namanya pola. itu yang disebut pola, itu baru lu ngerti. Kalau lu tahu itunya baru. Kalau lu cuma taunya polanya main apa beli skater terus tahu jam gacor mah itu bukan pola. bukan pola itu. Sulit dong kayak gitu. Sampai sekarang gue yang dipinjam juga belum balik ini. Nggak bakal balik. Nggak bakal balik sih iya. Nggak bakal balik. Saya sama gua. Walaupun dia udah WD nggak bakal dibayar itu duit lu. Pasti diputerin lagi. Oh iya. Wah iya bener tuh. Soalnya bahkan waktu itu pernah saya dia WD sendiri tuh 700.000. Awalnya mau balikin semua 300. Cuman kata gua pinjam lagi nih 150. Terus gak lama malamnya juga ngomong lagi ke gua 150 lagi. 150 lagi. Baik lagi 300 Balik anjing. lagi ya. Gimana sih? Mau ngajuin pinjol juga kagak dapet. Ya iyalah, kalau nggak bisa datanya udah rusak. Nggak bisa ini. Iya, sampai segitunya gitu. Nggak bisa kok. Enggak. Gua tuh sampai sekarang juga mikir kok kenapa sampai sekarang pada pede gitu. Kalau judul itu mata pencaharian. Judul itu buat duit nganggur. Buat nganggur. Kalau lu ada duit nganggur baru judul. Nggak apa-apa. Terus nganggur-nganggurnya duit juga buat makan, buat nyembuh. Ini kan ada lah orang-orang yang kayak misalkan semua kebutuhannya udah bener nih, terus ada duit yang nggak kepake. Gue tidak membenarkan ya, tapi kalau misalkan emang lu judul pakai duit itu ya nggak apa-apa. Jadi ketika misalnya emang kan lu dapat ya udah, kalau hilang ya udah. Jadi lu tidak mempertaruhkan hidup lu di sana. Kalau lu judul pakai duit panas, duit makan lu diganti dengan judul, ya juga bisa dong. Iya tuh. Nggak bisa. Dan emang pada dasarnya judi itu emang untuk permainan orang kaya. Orang datang ke kasino itu orang-orang kaya. Yang nggak tahu duitnya mau dibuat kemanain. Iya, duitnya dibuang dengan sia-sia karena itu duit dingin. Orang datang ke kasino tuh gitu. Itu tuh duit dingin. Kalau emang jadi naga ya naga, jadi cacingnya cacing. Ya udah, bukan di cacing lu berharap jadi naga. Duit lu udah naga. Gimana sih? Mati gua. Goblok. Judi yang judo. Ini kalau misalkan emang ya lu masih pengen ya yang tadi yang lu masih pengen mempuaskan diri lu dengan belajar hal-hal spiritual, lu masih pengen judi, ya udah nggak apa-apa, tapi lu jangan nikah dulu. Masih jangan nikah dulu.
beresin dulu itu petualangan lu sampai lu selesai baru nikah. Sampai lu nemu jati diri baru. Iya, sampai lu puas nih, lu udah judul udah puas banget, lu belajar ilmu spiritual itu udah puas banget baru mikirin nikah sih. Kan kita aja hidup masih gini-gini aja, gimana mau mikirin jodoh apa aja? Iya. Hidup udah terlalu gambling. Dan itu malah tambah gambling. Iya. Mana nih? Lu makan masih bandingin nasi padang sama ketoprak, udah nggak usah judul anjing. Nggak usah. Dengan harga segini mending nasi padang. Ih, nggak usah. Nggak usah begitu. Nggak usah. Lu beli makan-makannya 50.000 10, yang 50.000 yang 100.000 masih mikir, nggak usah judol. Nggak usah judol. Anjing, gue rambut gue udah nggak tahu mau kemana nih. Nggak usah judol. Lu masih mikirin nasi padang apa fried chicken ya, atau ayam suka-suka, nggak usah, ini nggak usah. Ujung-ujungnya nasi rames. Iya. Lu ke warteg mesennya cuma tempe orek sama kentang Mustofa, nggak usah mikirin jadwal, nggak usah. Lu beli ayam aja nggak sanggup di warteg, judol masih. Sampai bilang oke, kalau kata lu haram, tapi kalau sesuatu jadi duit jadi halal kan? Nggak bisa. Hal buruk dibandingkan dengan hal buruk supaya hal buruk itu jadi hal baik, nggak bisa, tetap hal buruk kan. Jangan membandingkan hal buruk dengan hal buruk yang lain, nggak bisa. Masih ada capek tuh. Capek gue yang ngadepin tiba-tiba nggak main kan, gue kayak ngejawab nggak main gue kayak gitu haram nih. Yalah, haram juga kalau jadi duit halal kan tuh, kata gue. Apalah ini. Gua sih nggak main ya dengan hal, tapi kalau misalkan gua kecipratan duit, dapat martabak, dapat rokok dari duit kayak gitu ya gua tetap terima sih. Respect aja. Tetap terima gua. Tapi kalau misalkan gua nyemplungin duit gua ke sono untuk diputerin, gua enggak sih. Cuman ada temen gue, dia itu dapat duit dari temennya yang jual. Terus sama dia nggak dibuat beli makan, enggak, Buat diputerin lagi. buset. Karena apa kata dia? Aduh, nggak bisa gue nih kalau misalnya dapat duit begini terus gue makanin begini gue. Masa ya gue dimakanin duit hasil judul? Ya itu lu tahu judul salah, kenapa judul aja? Nggak, dia tuh dapat duit nih. Karena temennya habis WD. Nama dia tuh daripada dia buat beli makan apa segala macam, mending dijudulin. Yang penting gak usah diterima duitnya, gimana sih? Kan tinggal gak usah diterima, iya gak? Ya. Nih gue enggak, karena dia juga dapatnya juga nggak ada ngomong dulu dari si temennya, langsung dikasih gitu. Ya iya kan tinggal bisa ditransfer balik anjing. Enggak, sama dia mah dari dia sih dia supaya tetap diterima, cuman sama dianya ya diputerin aja karena bukan duit dia juga kan sebenarnya kan. Ya udah, sama dianya diputerin lagi. Nah, itu logika berpikirnya gimana? Ya mas, ini kata gue, mas kamu mau kasih gue aja kan, gue beliin rokok nih. Kata dia nggak ada, mau gue puterin aja, gue juga nggak mau lu keseret duit judo. Aja respect. Nggak usah. Sama yang ini, aduh duit gue tinggal ceban, gue puterin dulu dah, mau beli bensin. Ya, ini nggak masuk akal ini. Ya udah, lu beli bensin 10.000 ya udah. Lu tinggal dibeliin bensin, kenapa ada opsi lu puterin dulu? Iya. Bangsat. Kan akhirnya nggak jadi beli bensin. Nah sih.
Akhirnya rungkat, Rungkat berarti. bensin gak dapet, emosi ada. Duitnya tuh lenyap. Iya, coba dari awal diisiin bensin, keisi itu sebatang 2 batang masih. Enggak ya, cuma ada gitu pemikirannya lah, diputerin dulu. Iya, masih ngerti. Kalau misalkan ada duit nganggur, nggak apa-apa dah. Lu punya cepet nih, kebutuhan lu cuma gocap. Gocap lagi nggak tahu mau kemana nih, kan duit dingin dong. Ya udah duitnya diputerin, gocapnya ya udah, cacing-cacing naga-naga. Habis ya habis, kalau bertambah ya udah. Gitu loh. Sekarang gue juga nggak tahu aja awal mulanya judo tuh tahun kapan. Ya itu semenjak Covid aja. Covid ya? Sebenarnya udah lama sih, judo itu udah lama, tapi Nggak hype-nya pas hanya pas covid ya. karena orang kan megang HP terus ya. Wah, ini bandarnya kayak muter otak nih. Wah, mending gue bikin game ya. Iya, dan dilihat dari kebiasaan juga kan, orang kita juga seneng anjing gambling sesuatu. Nah, Bola ada judulnya. iya gue megang ini. Iya. Ada satu pertandingan futsal nih, temen lo sama temen lo, lu taruhan sama temen lo nih, yang menang siapa. Emang orang kita seneng gak ya mau gambling. Ya itu karena mereka masih ngidupin diri sendiri ya. Kadang juga yang udah ngidupin keluarga juga tetap aja nggak mikir, cok. Tahu juga. Lu udah punya anak nih, udah punya istri, udah punya anak, tetap gue anjing judi. Judi masih pakai duit ortu aja. No, apa? Gak usah tahu. Kalau dari penghasilan diri lu sendiri dijudulin oke lah. Enggak deh, niat judi aja udah salah nih. Iya, kita nyari batas bawahnya nih. Udah batas bawah, gue turunin lagi di batas bawahnya anjing. Ini batas bawah segini nih, gue turunin lagi nih anjing. Sampai ada bare minimum yang paling minimum. Niat judi aja udah salah. Nah, Tapi sih ya mau sampai kapanpun juga stop judi nggak bakal terjadi ya. Nggak bakal terjadi. makin terus aja. Makin terus jam berapa? Agak balik nih gue. Agak jadi balik ya. Ini mah suara kita nggak masuk nih. Kalah tuh sama ini. Iya jam. Iya. Udah sejam lagi. Udah. Iya lagi udah sejam. Udah sejam. Mau tetap lanjut videonya. Nggak close. Nggak bakal kedengeran ini. Iya. Ini close aja deh. Ya udah. Bye bye. Haha.